Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan baju musik sikat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban bulah menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang terhormat segenap panitia penyelenggara lomba dan peserta lomba. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Renjani Muli Satria dari SMP IT Smart Insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan Islam, Al-Quran, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak henti kita dapatkan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato berjudul Membangun Jiwa Pemuda yang Berkarakter di Era Globalisasi. Bangun Pemudi-Pemuda merupakan sebuah lagu membakar semangat yang diciptakan oleh Alfred Simanjuntak. Lagu tersebut memberikan makna bahwa golongan para pemuda memegang peranan penting untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah gugur. Masa depan bangsa Indonesia bergantung pada para pemudanya. Lalu apa yang telah dipersiapkan pemuda masa kini? Tanpa rencana pasti, pemuda masa kini terjebak dalam kesenangan pribadi. Tidak tahan atas godaan globalisasi yang secara tidak langsung menghilangkan sifat karakter pemuda yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ada 6 nilai sifat pelajar Pancasila yang dirumuskan Kemendikbud, diantaranya adalah berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan pendidikan global. Bagaimana implementasinya terhadap pemuda masa kini? Di era pandemi ini, pemerintah secara tegas membatasi segala aktivitas manusia. Mulai dari perkantoran, tempat umum, hingga lembaga sekolah pun tak luput menjadi sasaran. Segala aktivitas kita beralih cara daring. Penggunaan gawai pun semakin meningkat. Mulai dari pelajar hingga mahasiswa menghabiskan segala aktivitas sekolahnya secara daring. Istilah generasi menunduk kini semakin melekat pada diri para pemuda. Jika dulu bagi pelajar mereka hanya diperbolehkan memegang gawai setelah pulang sekolah, dan itu pun terpantau ketat oleh orang tua. Namun kini dengan beribu alasan mereka berhasil menjadikan telepon genggam mereka seakan sahabat sejati untuk melewati hari demi hari di masa pandemi ini. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, membangun jiwa pemuda yang berkarakter, cinta tanah air, jujur dan kritis tidaklah lagi menjadi tujuan. Calon penerus bangsa yang diharapkan mampu melanjutkan estafet perjuangan kini berlomba-lomba mendapatkan panggungnya masing-masing. Apa yang sedang mereka cari? Semua seakan tersihir dengan kecanggihan teknologi. Sekarang, tantangan kehidupan nyata bukanlah lagi menjadi ketakutan kita. Karena sebagian besar kehidupan kita berada dalam dunia maya. Dunia yang membentuk karakter pemuda masa kini. Pemuda seakan hidup bebas, seakan kritis dan mampu berkarya. Tapi melupakan nilai moral yang sudah mereka pupuk sejak mereka lahir. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan WhatsApp adalah 5 aplikasi teratas yang diunduh oleh pelajar dan mahasiswa dalam masa pandemi ini. Di sanalah tempat mereka menyelangi kehidupan mereka dan menunjukkan jati diri mereka sebenarnya. Perundungan, perkataan kasar, menampilkan tindakan tercela dan tak pantas, menonton hal yang tidak baik, dan lain sebagainya. Mulai dari tulisan, lisan, hingga visual yang berdalih membuat karya.
membagikan aib mereka secara terbuka di TikTok, hingga kebanggaan mereka terhadap melakukan asusila pada anaknya sendiri. Di era digital ini, semua dapat diakses dengan mudah. Di samping itu, kita tidak dapat menyampaikan apa yang menjadi hal keingintahuan kita, hal negatif sekalipun. Jika hal negatif tersebut sudah dijiwai kaula muda, maka tak heran pemuda masa kini kehilangan karakternya. Inilah peperangan sesungguhnya yang bukan dihadapi oleh pemuda, namun kita semua. Ketika pemuda sudah terlarut oleh derasnya arus digital, belajar hanyalah kesenangan dan hiburan tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, membangun jiwa pemuda yang berkarakter bukanlah perkara mudah. Bahkan jika kita tinjau selama 1 dekade ini, segala upaya pemerintah telah dilakukan. Dunia pendidikan pun tak luput mengembangkan inovasinya, menciptakan kurikulum berbasis karakter yang diharapkan mampu mengembalikan jati diri mereka sebenarnya. Melalui pendidikan yang tercakup pada aspek berketuhanan, berketerampilan, berkarya, berkreasi, berkepribadian, dan berbudaya. Lembaga sekolah dijadikan satu-satunya tempat untuk membimbing karakter mereka. Apakah itu cukup jika kedua orang tua hanya mengawasi anak sekolah dan guru hanya mengawasi anak dari sekolah dan orang tua hanya mengawasi anak dari rumah? Lalu bagaimana cara membimbing karakter mereka? Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, di era digital ini semua yang dapat kita akses secara mudah. Di samping itu, segala aktivitas yang kita lakukan kecil kemungkinan tidak terlihat oleh orang lain. Konon katanya, suatu bangsa tercermin dari pemudanya, dan pemudanya bergantung kepada masyarakatnya. Apakah itu benar? Sebagai makhluk sosial yang hidup beriringan satu dengan yang lainnya, dan kita hidup secara berkelompok, semua aktivitas yang kita lakukan akan berdampak besar bagi kehidupan kita yang akan datang, bagi anak dan cucu kita, dan bagi semua masyarakat yang ada dalam sekitar kita. Namun, tugas membimbing seorang pemuda yang berkarakter bukanlah hanya tugas seorang guru ataupun orang tua semata, tapi itu adalah kewajiban kita semua. Oleh karena itu, suatu bangsa memang tercermin dari pemudanya, dan kualitas suatu pemuda memang tercermin dari masyarakatnya. Kita tidak dapat mengubah masa tua kita untuk masa muda kita sekarang. Namun, kita dapat mengubah masa muda kita yang lebih menjadi baik untuk masa tua kita yang akan segera datang. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga yang tersampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita dapat mengantarkan pemuda masa kini menjadi lebih baik lagi di era globalisasi ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.